Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilda Diaryuni dengan NIM 10542110218. Baiklah, di sini saya akan membacakan gambaran radiologi sistem gastrointestinal. Jadi di sini ada 3 skenario atau ada 3 gambar yang ditampilkan yang diberikan oleh instruktur. Jadi yang pertama di sini ada foto BNO. Jadi yang pertama sebaiknya sebelum membaca fotonya kita baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan melihat identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita perhatikan markernya. Jadi di sini terdapat marker dari foto ini, yaitu berada di kanan bawah dengan tulisan R yang artinya right, kanan, atau dextra. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita pasang foto pada lightbox seolah-olah kita berada di hadapannya pasien. Kemudian selanjutnya kita tentukan jenis dan posisi dari foto ini. Jadi jenis foto ini merupakan foto BNO, kemudian posisinya supine atau AP. Kemudian kita beri penilaian apakah layak untuk dilanjutkan pembacaannya atau tidak. Jadi pada foto ini layak karena terlihat dari diafragma sampai ke sintesis ocean pubis. Kemudian selanjutnya kita lihat distribusi udaranya, apakah sampai ke distal dari kolon, atau kita lihat juga apakah ada tanda-tanda obstruksi usus ataukah ada distensi usus. Kemudian itu. Jadi di sini pada gambar kita lihat terdapat distribusi udara pada sampai ke distribusi udaranya sampai ke distal kolon. Jadi pada gambar ini ada udara pada kolon sigmoid dan udara pada rektum. Kemudian selanjutnya kita identifikasi kelainan pada gambar ini. Jadi kita lihat apakah ada herringbone, ataukah ada avoid level, ataukah ada distensi usus, ataukah ada udara pada subdiafragma. Nah, jadi pada gambar ini tidak ada kelainan, jadi tidak semuanya negatif. Kemudian selanjutnya kita perhatikan ini psoas line. Jadi pada psoas line ini dia berbaris tegak, kemudian simetris antara kanan dan kiri, yang sinistra dan dextra. Kemudian kita lihat juga preperitoneal vaselinnya, yaitu jaringan lemak lateral. Nah, di sini terlihat radiolucent yang artinya normal. Kemudian setelah itu kita periksa juga tulang-tulangnya. Jadi di sini intak, kemudian tidak ada fraktur, tidak ada osteofit, dan tidak ada pedikal. Kemudian kita cek lumbalnya juga. Jadi di sini kita hitung lumbalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lumbal yang artinya normal. Terlihat juga tidak ada lumbalisasi dan sakralisasi. Kemudian yang terakhir kita berikan kesan atau kesimpulan dari foto ini. Jadi kesan atau kesimpulan dari foto ini normal atau tidak didapatkan kelainan. Kemudian selanjutnya, foto yang kedua yaitu foto MD atau mahduodenum atau barium nil. Sama seperti tadi, sebelum kita membaca gambarnya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita periksa identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita periksa markernya. Kemudian setelah itu kita pasang foto pada lightbox seolah-olah berada di hadapan pasien. Kemudian selanjutnya kita tentukan jenis dan posisi dari foto ini. Jadi jenisnya itu jenis foto MD atau mahduodenum, kemudian posisinya yaitu posisi AP. Kemudian yang dilihat di sini, yang bisa dilihat dari jenis foto seperti ini ialah mukosa gaster dan mukosa duodenum. Di sini tidak terlihat mukosa gaster, hanya terlihat mukosa duodenum dengan yang terdapat filling defect, kemudian bentuknya irregular,
tepinya irregular dengan bentuk napkin ring atau apple care. Nah, artinya apa? Terdapat filling defect seperti ini, artinya terdapat massa tumor. Nah, biasanya juga pada mukosa duodenum didapat additional shadow, tapi pada gambar ini tidak terlihat, tidak terdapat additional shadow itu. Jadi selanjutnya kita berikan kesan atau kesimpulan dari gambar ini. Nah, pada gambar ini bisa disimpulkan bahwa terlihat adanya karsinoma duodenum. Selanjutnya foto yang ketiga, ini merupakan foto colon in lobe. Nah, sama seperti tadi, yang pertama sebelum mulai kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tentukan identitas pasien, mulai dari nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya kita tentukan markernya dan kita pasang pada lightbox dengan keadaan seolah-olah pasien berada di depan kita. Kemudian kita tentukan jenis dan posisinya. Jadi jenis dari kedua gambar ini ialah colon in lobe. Kemudian gambar A, yaitu gambar yang sebelah kiri, posisinya ini AT atau supine, kemudian gambar B yang sebelah kanan ini posisinya oblik. Kemudian selanjutnya kita lihat kontrasnya. Jadi pada gambar A kita lihat kontrasnya dapat kita lihat dari rektum, kolon sigmoid, kolon descendant, dan sedikit terlihat pada kolon transversum. Kemudian untuk kontras dari gambar D atau yang sebelah kanan ini hampir sama, dapat terlihat juga dari rektum, kemudian dari kolon sigmoid, kolon descendant. Nah, di sini terlihat jelas kolon transversum dan sepertiga distal dari kolon ascendens. Kemudian selanjutnya kita nilai kelainannya. Jadi kita mulai dari foto yang A dulu, yang sebelah kiri, kita lihat kelainan pada lumen, mukosa, dan haustranya. Jadi pada lumen gambar A, terdapat penyempitan pada kolon sigmoid sampai dengan kolon descendant. Kemudian haustranya mulai menghilang juga pada kolon sigmoid sampai dengan kolon descendant. Kemudian pada kolon transversumnya ditemukan adanya filling defect yang berbentuk sautid appearance. Kemudian kita lihat kelainan pada gambar B atau gambar yang sebelah kanan ini. Jadi kita lihat juga kelainan pada lumen, mukosa, dan haustranya. Di sini pada lumennya terjadi penyempitan pada kolon sigmoid sampai dengan kolon descendant. Ditambah dengan perbedaannya dengan gambar yang sebelah, di sini sudah terlihat penyempitan juga pada sepertiga distal kolon ascendens. Kemudian untuk haustranya menghilang dan sama sekali tidak terlihat, itu mulai dari kolon sigmoid sampai kolon descendant, kemudian kemudian kolon kolon ascendens. Kemudian selanjutnya ada juga kelainan pada kolon transversumnya, terdapat ulceratif atau peradangan. Bukan kolon transversum, kolon descendant terdapat ulceratif ini. Kemudian selanjutnya kita nilai tulangnya intak, kemudian tidak ada fraktur, tidak ada osteofit, dan tidak ada pedikel. Kemudian kita nilai lumbalnya sama dengan foto DNO tadi, normal, tidak ada lumbalisasi dan sakralisasi. Kemudian untuk kesannya, untuk gambar A, kita bisa temukan atau kita bisa diagnosis pada gambar ini, gambar A terjadi colitis ulceratif. Begitupun dengan gambar B, ada colitis ulceratif atau pankolitis. Mungkin hanya itu.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu gambarnya.